Iya. Ilmu mahal ini wartawan. Lu udah pakai gini sekarang, Nando? Udah dong. Harus punya staf dong satu. Siap. Ini aku lah. Ini saya. Oh, SCM, Surya. Abang yang abang WhatsApp. Ah, iya, rasis. Bukan, narasi Pak Arif. Ini SCM. Surya Citra Manajemen. Bukan, apa punya Sandiaga. Oh, Tapi programnya SCTP ada. di SCTP ada ya? Enggak, kampai lagi tuh, Mia. Enggak sih kok. Iya, kok rapat. Apa jadi Reporter. Sini aja kau dekat saya, Pak. Oke, Nanti kau yuk bicara, silakan. Iya Bang, mungkin tadi terkait pemanggilan gelar perkara hari ini nih Bang, mungkin seperti apa sih, ada kekecewaan juga nggak sih karena Iklim Hakim nggak bisa hadir dan nggak bisa bertemu? Saya jujur kecewa karena kekecewaan saya itulah terhadap penyidik, maka saya ajukan gelar perkara terbuka terbatas, gelar perkara khusus. Itu diatur di Perkap. Kemudian pada Iklim Hakim saya bilang nggak kecewa karena memang dia dari dulu nggak pernah berani datang. Karena kalau berani datang digelar, saya akan buka semua, tentu dia malu. Chattingan yang dikirim Hotman ke dia itu Bu ya, kalau kita buka makin seru. Dan itu pernah saya buka di Bareskrim di depan Hotman Paris. Chattingan itu. Jilat-jilat. Nah, terus yang dibilang Bu Ida tadi misalnya dia peluk depan saya, itu ada dari itu. Nah, Iklim Hakim pun pada waktu itu tidak ada juga ya. Oh ada. Tapi ketika gelar perkara di Mabes Polri terkait dengan status saya dengan Iklim Hakim itu digelar perkara khusus, dia nggak datang, Hotman datang, dan situ kita telanjangi Hotman gitu. Bang, Yaudah. 1 tahun nih mandek kasusnya, terus kan sekarang ada Bukan mandek, jalan lambat, kayak penyu gitu. Nah, mungkin Nah, jadi lambat banget dia. hari ini ada gelar perkara, mungkin pasca habis ini mungkin akan ada pemanggilan lagi. Oh, ini harus naik sidik, Pak. Iya kan? Harus naik sidik, kalau enggak ini rame urusannya. Dan saya udah keras tadi bicara karena semua terfaktakan. Kalau diharuskan 2 saksi, kita punya 7 saksi. Kalau diharuskan 5 alat bukti, terpenuhi kecuali sidang peradilan. 5 alat bukti dalam KUHP, 4 kita penuhi. Cuma sidang peradilan aja enggak, karena keterangan terdakwa ini belum sidang. 4 saksi ahli kita sudah hadirkan. Enggak ada yang bisa dibantah lagi itu sudah faktual, dan saya percaya peserta gelar akan menaikkan ini menjadi sidik dan seterusnya tersangka seperti Denis Syariesta gitu. Mungkin ngincar banget nih Bang, menjarakan Iklim. Bukan ngincar, saya merasa ditipu, dibohongi, dicurangi. Masa iya datang ke saya minta bantu, saya bantu, kemudian dia mengatakan nggak tanda tangan kuasa, malah pergi lagi ketemu kolaborasi dengan orang yang saya anggap telah menzolimi saya. Di mana nurani dia? Dan dia sekarang itu Rahmat ini kayak apa ini? Dan dia nuraninya kemana gitu sebagai manusia? Nah sekarang kalian tanya dia, maksud saya di mana dia sekarang? Pacaran nama siapa dia sekarang? Katanya ganti-ganti pacar, kasihan ya. Jangan sampailah orang beranggapan dalam dugaan nih, kalau kita perempuan punya pacar sana sini, nanti orang akan anggap ini perempuan nggak benar, kira-kira gitu ya. Nanti jelek image. Sudahlah itu. Kalau ada Iklim Hakim laki-laki yang udah tepat, nikah aja. Jangan seperti rekamanmu itu yang ada sama Gusti, dan itu sudah saya dengar. Itu pengacara saya, pacar saya, tapi istrinya sudah tahu saya nggak bisa pergi ke Jogja. Ini karena sudah RI1 udah tahu gitu-gitu. Bang, berarti gitu dia ya. berapa kali mangkir Bang pemanggilan Iklim Hakim? Dia saya nggak tahu mangkir apa enggak dia. Tapi yang pasti setelah naik sidik dia akan dipanggil, saya akan dipanggil lagi periksa ulang, setelah itu gelar dari tersangka. Saya minta dia diproses, kalau dia mangkir tahan. Kalau enggak seperti si Denis dijemput, didatangi kemari karena dia baru melahirkan, minta tolong. Tapi itu bentar lagi P21 disidangkan. Gitu. Bang, kalau seandainya Iklim Hakim minta maaf, kemudian dia mau merubah keterangan BAP-nya di Bareskrim Mabes Polri, gimana Bang kira-kira Bang? Abang mau nggak maafkan dia Bang? Oh jangan. Saya tidak sepakat kalau ada maaf-maaf di perjalanan ini. Masalahnya ini sangat merendahkan, menjatuhkan pertama sebagai pribadi Bang Rasman, kemudian sebagai jabatan yang dipakainya yaitu pengacara. Dan dia dengan peristiwa ini sangat banyak kerugian, moral dan material dirugikan. Perkara-perkara Bang Rasman yang sedang ditanganinya karena dia
tidak konsentrasi sehingga terkesan mengabaikan berapa kerugian, bisa miliaran loh. Nah, belum lagi orang yang tadinya mau beracara dengan Bang Rasman ragu. Nah, inilah dampak yang dahsyat dalam perbuatan yang dilakukan oleh seorang Iklimah Hakim. Oke, jadi intinya maaf dan tidak maaf itu saya kasih 3 standar. 1, apakah saya merasa sakit, sangat sakit, atau sakit sampai mendidih gitu. Jawabannya 3 sakit hati banget saya. Apakah saya memaafkan? Maafkan, tapi proses hukum kan tidak saya lupakan. Dan saya yakin, apalagi Rahmat juga nggak bisa maafkan itu. Yang paling berat adalah istri saya dan anak-anak saya nggak bisa. Karena itu sudah melampau. Jadi mereka ini yang 3 ini nggak bisa. Primakim, Denis, Samsul. Ini orang, 1 Denis, saya nggak kenal dia. Ganggu saya, kena. Kelima saya tolong, lupa diri, hajar. Samsul saya tolong, lupa diri, hajar. Hotman itu perseteruan tingkat elit sebagai seorang lawyer. Tapi kalau dia masih terus-terus saya kejar dia. Sekarang urus saja lah ributmu dengan Rocky Gerung lah, dengan inilah. Nah, tapi kalau rangkaian peristiwa hukum terkait dengan laporan Mabes Polri ya, kalau itu nanti dihentikan, dia paksakan lagi, ya kita bentrok gitu. Ya, oke, itu aja kan? Soal Denis nih mungkin seperti apa Bang? Iya, Denis Caryesta sudah diperiksa kemarin dan sudah disita Instagramnya dan dia minta tolong karena dia punya anak, punya baby, masih ditoleransi, tapi sudah diperiksa. Kemudian dia kemarin membobol sebentar, saya datangi langsung Polda, kemudian langsung di close sehingga nggak aktif lagi Instagramnya dan dia sudah merasakan dampaknya kan nggak bisa jualan. Ini ya itulah akibatnya kan. Nah kemudian minggu ini diperiksa, minggu ini diperiksa lagi setelah dibawa ke jaksa, terus ada perbaikan dari jaksa, dipenuhi. Insya Allah akan P21 dan disidangkan dan harus di Medan. Dan harus dia divonis karena saya punya fakta untuk dia bersalah. Tapi kan Sehingga harus menjalani hukuman. Ya, sebagai tersangka karena alasan punya baby mungkin seperti apa Bang? Iya, yang kedua kan memang pasal 27 ayat 3 itu kan memang tidak bisa ditahan. Kecuali dia secara sengaja tidak mengindahkan panggilan polisi, ini tidak. Dia di sini ternyata kooperatif. Tapi urusan sidang, urusan jaksa, hakim itu kewenangan hakim. Nah, tapi yang saya kejar sekarang bukan itunya, sidangnya, putusannya harus dia bersalah. Nanti di pembuktian lah, saya koordinasi ke jaksa untuk barang bukti itu kan gitu. Jadi yang dikejar sekarang rasa bersalah dari Denis ya Bang, nggak harus Dihukum, ditahan? harus. Ya kalau dia nggak kooperatif ditahan, tapi dia kemarin kooperatif dia. Makanya kalau nggak dia kooperatif tahan. Dan dia sejengkal lagi untuk masuk itu. Beda kasus dengan Hotman dengan saya. Karena barang bukti saya kuat, kalau barang bukti Hotman lemah. Nah, oke? Bang, terakhir Bang, mungkin pesan Bang Hotman terhadap kasus Iklimah Hakim ini Bang. Hotman, hentikan campur tanganmu terhadap kasus saya dengan Iklimah Hakim yang saya laporkan di Polda. Kalau itu ada campur tanganmu. Baik Mas Denis. Nah, tapi kalau kau campur tangan, berarti kau siap lagi perang sama saya. Kemudian Denis, jangan kau campuri. Ini biar urusan saya. Urusan kau dengan saya, itu urusannya dengan Mabes Polri. Dan itu akan ada proses. Kalau nanti ada putusan, kau main lagi, maaf ya, dalam tanda kutip, saya duga you bermain tidak sehat. Saya akan hadapi dan kau tidak akan pernah selesai bermasalah dengan orang. Urus diri dengan orang tua. Urus dirimu dengan keluargamu. Kau bilang Rocky Gerung, kau nggak sebut nama ya. Rocky Gerung, ada sebut ya, Lajang Tua, Lajang Lapuk ya, Bujang Lapuk ya. Iya Bujang Lapuk. Bujang Lapuk, belum pernah ngurus keluarga. Orang nanya ke saya, emang Hotman bagus amat sih mengurus keluarga? Apa kalau kita bawa perempuan, maaf kalau kita mandi dengan perempuan joget-joget di kolam renang, foto atau kita di klub-klub terus posting itu Cium-cium. jadi keluarga yang bagus sebagai orang tua kan enggak juga. Tapi enggak penting gitu. Tapi kalau Hotman mau ngantangin saya seperti yang dia lakukan kepada Hei Rocky Gerung tantang, kalau saya digituin, saya datangi dia. Oke? Berarti saya ngerasa Bang juga ada konsep untuk bertarung sama Bang Hotman ya? Dari dulu kan yang pertama kali yang buka front sama Hotman siapa? Yang berani perang terbuka siapa? Saya. Dengan bulan ini 25 bulan, Bu Ida. Iya. Jadi 2 tahun lewat sebulan. 25 bulan sekarang.
Oke, thank you ya. Yuk. Tinggal bunda ya, bun. Tinggal bunda sendiri. Kemudian